Mudah-mudahan wajah-wajah yang menurut Bang Kica luar biasa bahagia ini tidak dikecewakan oleh pasangan Anies dan Muhaimin. Dan Bang Kica yakin dengan semangat yang kuat, dengan tekad yang membaja, para relawan-relawan ini akan berjuang mati-matian sampai mereka yakin bahwa di tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti para pemilik kedaulatan mayoritas akan menentukan pilihan memilih pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Kemarin Bang Kica ikut hadir mengantarkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di KPU Pusat di Jalan Imam Bonjol. Suasana yang Bang Kica lihat adalah ramai luar biasa. Para pecinta, para pendukung, baik yang berasal dari kader partai pengusung, yaitu kader PKS, kader PKB, dan kader Nasdem, maupun dari para relawan yang secara voluntary telah mengorganisasi diri berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sebelumnya pada saat belum jelas partai mana yang akan mencalonkan Anies. Intinya ada orang-orang yang di awal-awal telah mengorganisir diri, mengambil inisiatif untuk mengajukan pemimpin alternatif yang menurut penilaian subjektif mereka itu paling tepat, paling cocok untuk Indonesia ke depan, yaitu Pak Anies Baswedan. Tentu pendaftaran di KPU ini merupakan ujung dari kepastian ikhtiar yang selama ini telah dilakukan oleh para sukarelawan, oleh para relawan-relawan yang terdaftar dengan berbagai nama di seluruh pelosok tanah air. Dan sontak begitu Pak Anies keluar dari KPU dan Pak Anies mengumumkan bahwa kapal ini berlayar dan layarnya terkembang, mari kita semua menyambut perlayaran ini untuk menuju Pulau Harapan, yaitu cita-cita menciptakan negeri yang adil, makmur, sesuai dengan pembukaan atau sesuai dengan tujuan didirikannya negeri ini. Relawan menyambut, memenuhi syarat, semua persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan menurut KPU telah dipenuhi oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tentu saja ini sekali lagi dengan antusias, dengan rasa syukur yang luar biasa, penantian panjang para relawan untuk kepastian jadi tidak hanya berlayar kapal yang dinakodai oleh Anies Baswedan dan wakil nakodanya Muhaimin Iskandar itu disambut antusias sekali lagi dengan rasa syukur yang luar biasa. Teman-teman, Bang Kica bisa menyaksikan wajah-wajah tulus, wajah-wajah polos, wajah-wajah haru, wajah-wajah harap akan hadirnya kepemimpinan baru di Republik ini, agar nasib, agar keadaan, agar kondisi berubah, baik itu kondisi mereka secara ekonomi kekeluargaan maupun kondisi kohesivitas bangsa secara keseluruhan, kondisi terciptanya keadilan di bidang hukum, dan akses kepada sumber-sumber ekonomi yang adil dan setara. Mudah-mudahan wajah-wajah yang menurut Bang Kica luar biasa bahagia ini tidak dikecewakan oleh pasangan Anies dan Muhaimin. Dan Bang Kica yakin dengan semangat yang kuat, dengan tekad yang membaja, para relawan-relawan ini akan berjuang mati-matian sampai mereka yakin bahwa di tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti para pemilik kedaulatan mayoritas akan menentukan pilihan memilih pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Teman-teman, sebelum berangkat kemarin, Bang Kica mencoba menghubungi salah seorang teman untuk mengajaknya ikut. Lalu teman tersebut menjawab, untuk apa kita ikut-ikutan lagi? Padahal hal yang sebenarnya sudah berkali-kali kita ikuti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Kita pernah menjadi tim sukses dari calon presiden SBY, calon presiden Prabowo, calon presiden Jokowi.
kita pernah menjadi bagian dari tim sukses para caleg-caleg legislatif dari partai-partai tertentu, tetapi apa yang terjadi? Begitu orang yang kita dukung, begitu orang yang kita pilih, begitu orang yang kita ikhtiarkan agar dia menjadi bagian penentu di Republik ini, mereka setelah menduduki jabatan lupa dengan janji-janji, mereka tidak ingat lagi dengan effort-effort yang kita lakukan, bahkan mereka mengkhianati kepercayaan mayoritas orang yang memilih mereka. Jadi, untuk apa lagi? Cukuplah kita menjadi penonton saja. Yang penting sekarang kita perbaiki ekonomi kita bina ring-ring terdekat kita agar tetap menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Bang Kica melihat ada nada pesimis dari kawan tersebut, dan tentu kita tidak bisa menyalahkan, memang realitasnya itulah yang sering terjadi. Bahwa kedaulatan kita seringkali kita tidak pergunakan sebaik-baiknya sehingga sering dipecundangi, sering dikhianati. Ya, teman-teman, ingat, kita selaku warga negara hanya berdaulat mungkin nggak sampai 10 detik, yaitu pada saat kita mencoblos di bilik suara. Siapapun kita, seorang katakanlah yang kaya raya atau rakyat jelata apa-apa, kita hanya punya nilai satu suara. Seorang profesor, guru besar, dan seorang uneducated person, tetap kita hanya punya satu suara, one man, one vote. Dan itulah kedaulatan yang tidak sampai 10 detik itu, yang benar-benar harus dengan hati-hati kita tentukan ke siapa suara tersebut layak kita berikan. Karena kembali lagi, jangan sampai seperti teman Bang Kica, kecewa, pesimis, berulang-ulang, ternyata yang dia pilih, ya termasuk juga yang Bang Kica pilih, itu khianat, itu mengecewakan, itu berubah menjadi orang yang hanya memikirkan dirinya, keluarganya, kelompoknya, dan melanggengkan kekuasaannya dengan segala cara. Jadi sekali lagi, mari kita hati-hati dalam menggunakan hak. Ini perspektif Bang Kica. Jadi disclaimer dulu. Jadi menurut Bang Kica, semua calon yang sudah terdaftar, saat ini kan kita tahu Pak Anies dengan pasangannya Muhaimin Iskandar, lalu Pak Ganjar dengan pasangannya Pak Mahfud MD. Kita nggak tahu Prabowo siapa pasangannya. Yang Bang Kica dengar ada kegalauan di kelompok atau di partai koalisi yang mengusung Prabowo, mau dipasangkan dengan siapa. Yang tadinya rencananya dipasangkan dengan Gibran, putranya Pak Jokowi, setelah putusan MK sejatinya kan tidak ada lagi halangan. Tapi ternyata masih banyak kewarasan di Republik ini, maka segala resistensi keberatan atas ketidakwajaran, ketidaknormalan lembaga negara ini yang dalam tanda petik dipolitiking oleh oknum, ini persepsi banyak orang. Ternyata nampaknya keberanian untuk tetap ngotot mencalonkan Gibran, walau alam. Kita lihat saja sampai penutupan pendaftaran. Tapi kembali ke topik bahwa siapapun yang terdaftar di KPU sebagai calon presiden dan wakil presiden, baik itu 2 pasangan, 3 pasangan, atau 4 pasangan calon, setidak-tidaknya mereka adalah orang-orang terbaik dari yang mencalonkan. Yang mencalonkan Anies, ya Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai PKB menganggap bahwa pasangan Anies dan Muhaimin adalah yang terbaik. Lalu yang mencalonkan Ganjar dan Pak Mahfud MD, Partai PDIP dan Partai P3, serta partai non-parlemen, yaitu Hanura dan Perindo, menganggap bahwa pasangan Ganjar dan Mahfud adalah yang terbaik. Tentu di koalisi Prabowo akan menganggap Prabowo dan pasangannya adalah yang terbaik. Intinya mereka adalah orang-orang terbaik menurut para pendukungnya. Nah, ini Bang Kica ingin memberikan perspektif bahwa menurut Bang Kica yang paling baik, nah, jadi kita memilih yang paling baik dari yang terbaik, adalah pasangan Anies Muhaimin. Ini lengkap paketnya. Sangat lengkap, sangat komplit. Tentu kita menilai orang atau pasangan ini ada kriteria-kriteria yang jelas. Yang pertama, Bang Kica selalu kedepankan adalah soal integritas. Integritas ini ya jelas bahwa kita bisa lihat jejak record, kan calon kita ini, katakanlah Pak Anies dan Muhaimin, sudah pernah malang melintang menduduki jabatan publik. Dan sejauh yang kita lihat, kita amati, kita telisik, kita selidiki,
Ini bukan bicara rumor, isu, atau gorengan-gorengan narasi, tapi fakta. Mereka orang-orang yang teruji integritasnya, tidak bermasalah, tidak pernah bermasalah. Bahwa ada pemanggilan Anies, pemanggilan Caimin ke KPK katakanlah belakangan ini, ujungnya kan gak jelas juga. Dan kita tahu bahwa memang ada niat untuk menghambat lajunya kapal ini. Tetapi sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak pernah ada di era modern ini, jika ada yang nekat untuk mengada-adakan merekayasanya, maka sejatinya mereka sedang bunuh diri. Bunuh diri dalam arti kata mereka sedang mempermalukan dirinya. Jadi satu dari sisi integritas, Bang Kicca based on fact. Anies dan Muhaimin orang yang bisa Bang Kicca terima integritasnya teruji, integritasnya baik. Lalu yang kedua adalah dari sisi intelektualitas. Tentu sebagai negara yang besar, yang masalahnya kompleks, yang penduduknya banyak, kita butuh pemimpin yang punya kapasitas intelektual yang hebat, yang tinggi, yang teruji. Dan ukuran dari intelektualitas seorang ini adalah satu, di jenjang pendidikan. Kedua, pasangan ini Anies dan Muhaimin itu adalah produk dari well-known university, universitas yang merupakan idola dari banyak anak muda ingin kuliah di sana, termasuk Bang Kicca dulu, yaitu Universitas Gadjah Mada. Jadi nggak ada diragukan lah soal intelektualitas. Apalagi Anies adalah S3 di Amerika sana, Maryland University kalau Bang Kicca nggak salah. Jadi soal kapasitas intelektualitas tidak diragukan. Mereka ini adalah orang-orang yang mumpuni secara ilmu pengetahuan. Karena apapun yang akan dilakukan harus pendekatannya scientific, evidence, data dan fakta. Ya itulah. Jadi soal integritas tidak dilakukan, soal kapasitas intelektual tidak dilakukan. Lalu yang ketiga soal leadership. Soal leadership, ya dua-dua ini adalah orang yang terlahir sebagai leader, sebagai pemimpin. Dan itu sudah terlihat dalam rekam jejak. Bahkan sejak mereka di sekolah menengah, mereka menjadi bagian orang-orang yang tampil ke depan memimpin teman-temannya. Anies pernah menjadi ketua senat di Gadjah Mada, Muhaimin pernah menjadi ketua pemuda Islam ya PMII, dan Muhaimin juga sebagai seorang politikus yang saat ini menjadi pemimpin dari Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu yang terakhir barangkali soal popularity ya. Popularitas ini bukan popularitas seperti kita melihat seorang artis, tidak. Popularitas dalam arti kata bahwa Anies dan Caimin memang dua tokoh muda yang sudah sangat populer di tengah-tengah masyarakat. Tentu tidak terlalu sulit untuk mengenali gaya kepemimpinan beliau. Anies yang sedikit serius dalam bertutur tapi rileks dalam mendeliverinya. Caimin yang sedikit lucu dan nyeleneh dalam komunikasinya, tetapi tetap ada substansi yang disampaikan. Dan arti lain dari resminya atau memenuhi syaratnya pendaftaran Anies dan Caimin di KPU ini adalah bahwa apa yang selama ini diikhtiarkan ya, dalam tanda petik oleh para lembaga survei dan orang-orang yang berada di belakang lembaga survei itu mereka gijari. Mereka kan kita lihat dari jejak digital dari beberapa orang yang backgroundnya adalah bagian dari lembaga survei dengan overconfident menyatakan bahwa Anies tidak akan bisa sampai menjadi calon presiden. Ini menjadi calon presiden saja para orang-orang ini, pemilik lembaga survei, itu menyatakan Anies tidak akan mungkin sampai. Sekarang terbantahkan. Apa yang mereka narasikan itu tidak lain dan tidak bukan hanya bagian dari cara-cara busuk mereka untuk menghambat Anies. Selain dari publikasi secara time series survei-survei yang tidak menganggap suara Anies itu sangat signifikan. Katakanlah Anies itu hanya peserta anak bawang. Ya, memang itu yang mereka ingin bangun. Agar apa? Agar Anies tidak lagi dipercayai oleh publik, tidak lagi dipercayai oleh partai pengusung, tetapi ingat, apa yang kalian rencanakan gagal total, dan apalagi kalian didukung oleh para pengamat-pengamat partisan, media-media bayaran,
yang ujungnya menganggap Anies tidak akan jadi berlayar. Sekarang kapal Anies jadi berlayar. Jadi kalian silakan jilat lidah kalian sendiri. Dan mungkin satu-satunya cara yang bisa kalian mainkan adalah dengan merilis secara serial yang mungkin lebih cepat lagi survei-survei oplosan. Dan kami tidak akan pernah percaya terhadap apa yang kalian lakukan. Tidak. Lalu apa lagi konsekuensinya? Konsekuensi lainnya adalah bahwa ada otoritas yang selama ini tidak bisa dipungkiri mencoba-coba untuk mencari-cari masalah terhadap Anies ataupun Caimin. Hentikanlah cara-cara kalian, karena itu hanya akan mempermalukan bukan hanya diri kalian. Kalau hanya terkait dengan diri kalian, ya silakan saja, tetapi institusi yang ada di tangan kalian jangan kalian kotori dengan niat-niat jahat, dengan rencana-rencana buruk. Hentikan itu semua. Mari kita sambut kontestasi Pilpres di 2024, tepatnya 14 Februari ini, dengan riang gembira, dengan doa bersama agar Tuhan Yang Maha Kuasa menghadirkan pemimpin Indonesia yang benar-benar pemimpin Indonesia yang benar-benar paham akan tugas pokoknya, pemimpin Indonesia yang benar-benar paham akan tanggung jawabnya, pemimpin Indonesia yang benar-benar mampu menyatukan kita sebagai warga bangsa dalam menyambut hari depan yang lebih membahagiakan, yang lebih menyenangkan, yang lebih memakmurkan. Demikian kisah pendek soal bahagianya hati ini menyaksikan kepastian bahwa kapal Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar layarnya sudah terkembang dan sedang menuju ke arah Pulau Kemenangan. Semangat teman-teman relawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.